Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Allah kehidupan dan kekuatan kami, dengan segala kerinduan serta kerendahan hati, kami bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan segala puji dan syukur. Firman-Mu hidup dan berkuasa, mengusir segala kegelapan yang ada di relung hati, sehingga jiwa kami disinari oleh terang firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, supaya kami mengalami sukacita dan pembaharuan budi. Tuntun kami oleh Roh-Mu, agar kami tetap setia menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, sumber segala rahmat yang kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih baik tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperhatikan orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepadamu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Kehadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu,
sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau bersama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita sambut pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3807 ayat 1 dan 2. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, mari kita sambut puji-pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 353 ayat 1 dan 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Semoga kita baik-baik saja, sehat dalam perlindungan Tuhan. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 6 ayat 39 sampai 42. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih dari gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudara. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat di dalam konteks firman Tuhan hari ini, hubungan antara Yesus dengan orang-orang yang mengikutinya, katakanlah para pengikutnya, digambarkan seperti hubungan antara guru dengan murid. Mengapa dikatakan hubungan antara guru dengan murid?
Karena Yesus memang pada saat itu pelayanannya banyak mengajarkan hal-hal yang bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan mereka. Dasar-dasar untuk menjalani kehidupan yang bisa mereka cerna dengan sederhana, yang sering Tuhan Yesus utarakan dalam bentuk cerita atau perumpamaan. Semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu dapat diserap oleh orang-orang yang mengikuti Dia, karena memang pengajarannya sangat bermakna. Dan begitu juga para murid yang selalu mengikuti Yesus kemanapun pergi, dan selalu mengikuti pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka bolehlah juga kita ambil makna rohaninya bagi kita, bahwa kita pun boleh juga menempatkan diri kita sebagai murid rohani oleh Tuhan Yesus sendiri, di mana kita juga rindu mendengarkan ajaran-ajaran dari Yesus, di mana kita menempatkan sebagai pelajar yang terus belajar akan ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan dalam kesaksian Alkitab. Saudara-saudari, kalau kita melihat Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia menaruh judulnya adalah Hal Menghakimi. Pada ayat 37, Yesus dengan tegas mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum." Ini menjadi sebuah teguran yang pada saat itu Yesus sedang berhadapan dengan ahli-ahli Taurat. Orang-orang yang pada saat itu suka menyalahkan atau menghakimi orang lain. Maka di ayat 39, Yesus membukanya dengan sebuah perumpamaan untuk menyindir, untuk menyinggung orang-orang Farisi ahli Taurat tersebut. Dapatkah orang buta menuntut orang buta? Dapatkah orang yang belum bersih atau belum mengevaluasi dirinya menyalahkan orang lain? Tentu saja dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, kita sendiri sering terjebak, cenderung untuk menyalahkan orang lain. Bahkan kita juga sering terikut-ikut untuk mau menghakimi orang lain, padahal kita belum tentu tahu dengan pasti apa kebenaran, apakah kesalahan yang dilakukan itu benar-benar murni kesalahannya. Oleh karena itu, saudaraku, dikatakan di sini tegas bahwa kita tidak boleh menghukum atau kita tidak boleh menghakimi. Sebab tugas kita bukanlah tugas menghakimi atau menghukum. Tugas kita adalah belajar dan memperbaiki diri kita. Itu sebabnya dikatakan seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi kalau murid itu tamat pelajarannya, dia bisa sama dengan gurunya. Artinya kita disuruh, diajar untuk terus belajar. Kita disuruh, kita diajak, kita dihimbau untuk mau berproses dalam setiap pendidikan kehidupan kita. Dan kita tahu bersama, pendidikan dalam kehidupan kita ini ada pendidikan formal dan pendidikan informal. Dan kedua hal ini, secara formal maupun secara informal, dua-duanya membantu kita berkembang, berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, kita jangan pernah melupakan ajaran atau didikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh topik minggu kita, cintailah pendidikan. Setiap orang yang mencintai ajaran, maka dia dekat dengan hikmah. Setiap orang yang mencintai ajaran, maka dia dekat dengan ilmu. Dan setiap orang yang dekat dengan ilmu, dan setiap orang yang punya ilmu, maka dia punya modal dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertama sekali adalah kita harus menempatkan diri kita sebagai murid yang berproses untuk menamatkan pelajaran. Tentu saja kita boleh mengatakan bahwa pelajaran hidup atau perjalanan hidup kita tidak akan selesai, atau pelajaran belajar untuk tentang kehidupan ini tidak ada habisnya. Belajar menjadi seorang anak, belajar berumah tangga, belajar untuk merawat anak, bahkan ketika sudah menjadi kakek nenek, kita terus belajar. Sepanjang hidup kita belajar. Tapi yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana pelajaran-pelajaran yang terus kita kembangkan itu, yang kita ambil intisarinya dalam kehidupan kita, berguna untuk membangun dan mengembangkan diri kita, pribadi kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Oleh karena itu perlu kita pahami bahwa di dalam dimensi
mencari pendidikan itu atau memahami pendidikan itu, maka pertama-tama kita harus suka mendengar dan melihat. Iman timbul oleh pendengaran, kata firman Tuhan. Maka kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dari situ kita sudah menyukai ajaran. Mulai dari kita suka mendengar, kita suka melihat firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dari situ perlahan-perlahan kita diajak untuk rajin membaca. Dan kalau kita sudah punya keinginan untuk membaca firman Tuhan, membaca buku-buku pengetahuan, maka dengan sendirinya kita akan mulai memahami sedikit demi sedikit isi dari buku atau isi dari Alkitab itu sendiri. Dari situ kuncinya. Ketika kita sudah rindu, kita punya keinginan untuk mendengar. Telinga kita rindu untuk mendengarkan hal-hal yang mau membangun kita. Dan kemudian kita mau membaca serta mau memahaminya. Maka setelah itu kita akan merenungkan pelajaran-pelajaran yang ada, yang sudah kita pelajari. Dan setelah kita merenungkannya, setelah kita tahu apa yang bisa kita kenakan dalam diri kita, apa yang bisa kita refleksikan dalam diri kita, maka itu semua menjadi dasar bagi kita untuk melakukan perbuatan baik. Katakanlah Bapak Ibu, ketika Anda membaca sebuah buku pengetahuan, atau katakanlah Anda ketika membaca Alkitab, Anda melihat sebuah ayat dan kemudian Anda mulai memahaminya. Dan ketika Anda mulai memahaminya, Anda merenungkannya, Anda menghayatinya. Dan ketika Anda menghayatinya, Anda mulai merasa bahwa firman itu mendorong Anda untuk melakukannya. Dan ternyata kalau pola itu kalau kita lakukan terus-menerus, maka dengan sendirinya kita bertumbuh dalam iman. Demikian halnya ibarat seorang anak yang terus belajar dalam pendidikannya dari sekolah dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, maka dalam kehidupan kita ini, kita harus mampu terus menerima ajaran itu dari manapun berada. Dan itulah yang menjadi tugas kita. Ketika kita sudah menjadi orang yang siap dan welcome terhadap ajaran-ajaran yang datang baik secara formal maupun informal, maka kita siap menampung segala sesuatunya dan kita mulai perlahan-lahan menyaring, memfilter ajaran-ajaran mana yang cocok untuk memperbaharui diri kita. Kemudian dikatakan di sini, pendidikan itu dari kata dasar education, itu merupakan arahan atau merupakan sebuah tuntunan. Jadi pendidikan itu sebenarnya mengarahkan, menuntun, membangun kita ke arah yang lebih baik. Kalau dalam dunia pendidikan dikatakan, pendidikan itu mengarahkan atau menjauhkan kita dari kebodohan. Maka kalau kita belajar sesuatu hal yang baru ataupun belajar sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita, maka pertama sekali kita bisa mengenal lebih dalam siapa diri kita. Dan ketika kita mengenal siapa diri kita, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, di situ kita perbaiki dan kita mau melakukan apa yang bisa membuat diri kita ini lebih baik lagi ke depannya. Dan setelah kita mengenal diri kita, didikan atau ajaran itu juga membantu kita untuk mengenal orang lain. Bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita bercengkrama dengan orang lain, bagaimana kita berbicara dengan orang lain, menghargai orang lain sebagaimana kita sesama manusia. Dan disitulah letak fungsi dari pendidikan itu, yang mengontrol diri kita agar kita bisa menciptakan harmonisasi kehidupan yang baik, agar kita bisa menciptakan keindahan dan kedamaian dimanapun kita berada. Kalau orang melihat kita sebagai orang yang mau memperbaiki diri, orang yang mau belajar, maka dengan sendirinya orang-orang akan menyukai kita. Oleh karena itu, dengan tegas dikatakan di sini, kenali dulu dirimu, lihat apakah ada balok dalam matamu, kata Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Dikatakan, bagaimana mungkin orang bisa mengeluarkan selumbar dari mata saudaranya, sedangkan balok ada dalam matanya, tidak dia lihat. Maka pertama sekali kita melihat diri kita jauh ke dalam. Apa kekurangan saya? Apakah saya sudah pantas untuk menghakimi, menyalahkan orang lain? Dan ini sangat penting dalam sebuah relasi. Relasi antara suami dengan istri jangan gampang, jangan mudah saling menyalahkan. Relasi antara orang tua dengan anak, jangan juga suka menyalahkan. Relasi antara sesama jemaat, jangan suka menyalahkan. Mari kita lihat diri kita, apakah kita punya kekurangan, atau jangan-jangan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Kalau saja ada orang yang berbuat kesalahan, maka pikiran kita yang bijaksana adalah jangan sampai saya melakukan kesalahan yang dilakukan oleh dia.
bukan menghakiminya, bukan menjauhi dia, tapi kita belajar dari pengalaman orang lain agar kita bisa menjadi orang yang hati-hati ke depan. Disitulah kita bisa menjadikan diri kita self-correction, melihat bagaimana diri saya ini di hadapan orang lain. Itu makanya kata Yesus dalam perumpamaannya, keluarkan dulu balok dalam matamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata saudara. Itulah yang terjadi pada orang Farisi, ahli Taurat. Mereka tidak melihat balok di mata mereka, mereka langsung menyalahkan, dan mereka puas ketika mereka menyalahkan orang lain, merasa diri mereka lebih suci, tidak memberikan solusi, hanya kritik-kritik saja yang tidak sama sekali membangun. Saudaraku, ini banyak sekali terjadi dalam hidup kita. Kita sering mendengarkan kritikan-kritikan orang, tetapi tidak ada solusi yang membangun kita. Lantas bagaimana kita menghadapi semua ini? Pertama-tama kembali pada diri Anda. Apakah Anda sangat anti pada kritik? Apakah Anda minder dengan kritik? Pertama-tama mari kita lihat apakah kritik itu bisa kita jadikan sebuah bangunan, konstruksi dalam hidup kita. Atau jangan-jangan kita juga bisa memakai kritikan itu untuk memotivasi, memacu kita untuk lebih baik. Intinya adalah saudaraku, ketika kita mau mendengarkan saran kritik dari orang lain, maka lihatlah secara positif. Jadi pertama sekali adalah cara pandang kita memahami orang lain, melihat diri kita, pertama-tama haruslah positif. Yang kedua adalah kita juga harus berpikiran positif kepada orang lain. Dengan pikiran yang positif, dengan hati yang jernih, maka kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ketika hati kita dipenuhi dengan kebencian, suka menyalahkan, dan kita terasa untuk mau menghakimi orang lain, maka itu akan menjadi kebiasaan yang buruk bagi kita. Itu akan menjadi budaya bagi kita. Oleh karena itu saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan ini bahwa marilah kita mengoreksi diri kita agar kita lebih baik ke depan. Apa yang dapat kita petik dalam firman Tuhan yang menyapa kita hari ini? Sungguh menjadi hal yang sukacita bagi kita, karena ajaran ini mengingatkan kita pentingnya untuk memperbaharui diri, mengevaluasi diri. Dan kita diingatkan bagaimana pentingnya pendidikan. Pendidikan boleh kita rangkum dalam 3 dimensi kecerdasan. Ada EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional. Ada SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Dan ada IQ, intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Tiga-tiganya ini harus kita tingkatkan. Ketiga hal ini harus kita kembangkan. Itulah dimensi pendidikan. Di dalam dunia sekolah, dalam dunia formal, kita diajak untuk mengembangkan intelektual kita. Dari membaca buku, membaca Alkitab, di situ intelektual kita diasah. Dalam spiritual quotient atau intelektual spiritual, dalam kecerdasan intelektual, dalam kecerdasan spiritual, kita diingatkan untuk bisa melihat bagaimana saya berhadapan dengan orang lain, bagaimana saya membangun diri saya, kecerdasan di dalam batin saya, bagaimana saya memperhadapkan diri saya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kecerdasan emosi, bagaimana saya bisa mengevaluasi diri, bagaimana saya bisa mengontrol diri saya. Dengan ketiga hal ini, maka kita belajar untuk menjadi bijaksana. Dan kalau kita terus-menerus menyukai ajaran-ajaran itu, kita gemar untuk meningkatkan kualitas hidup kita, maka percayalah Bapak Ibu, kita adalah menjadi murid yang akan tamat pelajarannya. Dan kalau kita sudah tamat pelajarannya seperti yang dikatakan dalam firman ini, maka kita bisa sama seperti guru. Bisa sama seperti guru, yaitu Yesus Kristus sendiri adalah bisa menjadi teladan bagi orang lain. Orang lain meniru, meneladani hal-hal baik yang kita lakukan. Karena dalam perjalanan hidup kita yang penuh pelajaran ini, kita dengan giat terus mau belajar dan memperbaharui didikan. Ingatlah saudaraku, cintailah didikan, kejarlah ilmu pengetahuan, dan selalulah kita mengandalkan iman dalam kehidupan kita. Dengan hal tersebut, maka yakinlah kita akan menjadi murid-murid Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang senantiasa terus-menerus mau belajar dan mau melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan.
Biarlah firman-Mu itu berkembang dan berbuah dalam hidup kami. Terutama Tuhan mengajarkan kami agar kami tidak mudah menghakimi saudara-saudara kami. Ajari kami Tuhan untuk bisa mengevaluasi diri kami, mengoreksi diri kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagaimana ajaran Tuhan kepada kami, biarlah kami tetap saling mengasihi di antara kami. Terutama ya Tuhan, kami orang-orang yang terus mengharapkan belas kasihan Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Niko Simanjorang, umur 28 tahun. Kami berdoa untuk Maria Sitinjak, genap berusia 24 tahun. Kami berdoa untuk Anggita Prizali Simarmata, genap berusia 12 tahun. Kami berdoa untuk Daniel Romatuah Purba, genap berusia 10 tahun. Kami berdoa untuk Beneta Evangeline Girsang, genap berusia 2 tahun. Berkatilah setiap anak-anak jemaat ini Tuhan, dalam tumbuh kembang, dalam kehidupan mereka. Beri mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan panjang umur, agar di tengah-tengah kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain di kemudian hari. Berkati orang tua mereka Tuhan, agar orang tua mereka juga penuh sukacita, tetap sabar mendidik mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, khususnya kehidupan kami yang sekarang ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, agar jemaat-Mu dapat kuat, dapat berjuang menghadapi virus corona ini. Kapanpun virus ini akan selesai Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya oleh karena virus corona. Berikan mereka kesabaran dan ketabahan, agar mereka dapat berjumpa di waktu-waktu yang akan datang, di mana mereka akan bersukacita bersama-sama dengan keluarga mereka. Segala kegiatan gereja kami Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini yang mengharuskan kami ibadah di rumah kami masing-masing, berkatilah Tuhan agar tetap terjaga, terpelihara kesatuan di tengah-tengah jemaat GKPS Banjarmasin. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan. Dirinya kita pun
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.